golongan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami sudah menyebutkan di awal-awal kitab ini, dan kami sudah mengisyaratkan kepadanya dari perkataan Habib Abdullah Al-Haddad dan dari perkataan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dengan perkataan yang orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, sehingga berjaga-jaga supaya jangan sampai dia berjalan di jalan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau di jalan yang 72 yang sesat itu, supaya mereka tahu jalan Ahlus Sunnah yang sudah disebutkan dahulu. Jadi mereka bisa berjalan di sana. Dan mereka rajin melaksanakannya sehingga mencapai akan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa huna nadhkuru minha aidan ala sabil ijma'. Di sini kita akan menyebutkan sebahagiannya pula secara jumlah. Idil aqdu bisabiri tafsir mamnu'. Karena apabila kita rinci satu persatu, maka tidak diperbolehkan. Di sini, idil qasdu al-isyarah ila ma lam nadhkuru. Karena tujuan kita ini hanya bayangan saja, bukan membuka isinya. Karena membuka isinya, yaitu membuka ilmu ma'rifat atau membuka ilmu hakikat, itu hukumnya. Jadi kita cuma isyaratnya aja, bayangannya aja, jalan menuju ke sana, yaitu ilmu amal, ilmu syariat, kemudian petunjuk mengamalkan syariat itu aja. Kalau makrifatnya dan hakikatnya tidak sama sekali kami sebut, karena itu memang tidak diperbolehkan. Itikalan ala ma fi tabaqatihim wa tarajumihim mansusah. Cukup kita periksa riwayat yang hidup mereka itu arif billah yang sudah ditulis. Jadi semua perjalanan ulama-ulama yang kita ketahui dengan cara langsung, atau perjalanan mereka yang kita ketahui dengan lewat tulisan-tulisan dari riwayat hidup mereka, seperti data kita keramaian, beliau mencapai derajat arif billah, mengumpul antara syarikat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Mulai kapan, bagaimana? Ya aja 35 tahun kurang lebih. Di antaranya guru beliau itu adalah Syekh Saman Madani. Sampai beliau teman-temannya tidak berapa orang, hanya 4 orang. Di antaranya lagi di sana tidak ada melawan selama 35 tahun untuk ilmu, dan tidak ada tahu jalan kecuali ke masjid dan ke tempat guru. Jalan lain tidak tahu, karena tidak menggunakan kaki kepada yang bukan 2 tempat itu, hanya ke masjid dan ke tempat guru. Di antaranya lagi beliau duduk adalah senangnya di sop yang di belakang. Terjadi di Madinatul Munawwarah pada ketika datang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwarah. Kemudian berkumpullah ulama Makkah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Sulaiman Qurdi selalu memberikan ceramah agama. Kemudian diadakan pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka pertanyaan itu
tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurtubi. Maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurtubi sebagai ulama yang betul-betul waras Rasulullah, selalu beliau tawadhu, beliau melaksanakan tawadhu. Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir, siapa di antara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi. Kemudian jatuh kelampaian dan kita semuanya, beliau di stop yang terakhir menulis jawaban itu dengan rinci dan dengan sempurna. Jawaban tadi diserahkan kepada stop yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurtubi. Kemudian saya melihat jawaban itu, masya Allah, betul tidak bisa lagi diapa-apai. Kemudian saya mau menanyakan siapa yang menulis yang menjawab ini. Lalu ditanyakan ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Arau Banjar. Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Dr. Muhammad Al-Hafidh, wa kana Abdullah Banjar ada Indian mansaan wa Banjaran Lukgabang Banjaran maskanan wa qabran wa kana mahbuban Banjarsufa. Di situ ada tulisan dari cucu beliau yang tidak pernah berdusta. Ini Datuk Muhammad Al-Hafidh tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu silsilah atau manaqib Syekh Muhammad Al-Banjari yang arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Syafat yang disebut sejarah Al-Arsadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datuk Muhammad Al-Hafidh ini tadi. Karena ujar Syedin Muhammad Al-Hafidh ini kada pernah berdusta. Dan riwayatnya itu benar. Jadi inilah yang jadi patokan Syedin mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Al-Banjari. Nah, beliau ini yang mencatat Abdullah Banjar ini, abahnya Datuk Kalampayan ini lahir di India. Tapi bukan orang India, lahir di India, pindah ke Banjar. Nah, itu melahirkan Muhammad Arsyad. Nah, di atasnya Abdullah Banjar ini bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas kalau Abu Bakar Al-Hindi ini adalah bin Ahmad Qalabiyah Al-Idrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut fakir, maka ditutup yang demikian itu. Sehingga yang tersebar, yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar, Al-Banjari. Begitulah. Jadi lafaz Al-Banjari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya. Itulah pokok. Gelar itu tarikhnya kapan, waktu apa. Semua didapat daripada orang-orang tua Nang Soleh. Orang tua Nang Soleh itu kada berdusta. Kita orang awam aja kada boleh berdusta, apalagi orang soleh. Tinggal lagi kalau kita mendengar kata-kata orang soleh, hati kita tidak cinta kepada beliau, kita bilang orang itu bohong, orang itu dusta. Seandainya orang berbicara dusta, bohong, ya, yang menanggung dosanya kan dia, bukan kita. Kita disuruh husnudzan kepada orang. Orang yang bohong itu dia sendiri yang menanggung dosanya, bukan kita. Apa sih kita membicarakan masalah kata-kata orang, apalagi orangnya soleh. Kesolehannya, karamatnya, kemuliaannya udah dikenal di mana-mana. Bukan hanya di sini aja, di mana-mana. Kalau kata-kata beliau begitu, ya udah kita sami'na wa ata'na gitu aja. Jangan lagi kita nggak percaya, apalagi kita membohongkan orang itu di mana-mana, disampaikan orang itu bohong ini. Apa sih keuntungannya? Dan kita berbicara ke orang lain, apa sih keuntungannya? Jadi di dalam riwayat hidup orang soleh itu isinya adalah untuk
kita mengikuti perjalanan mereka, sehingga dari perjalanan mereka kita akan diberi Allah hasil sebagaimana mereka. Kalau mereka tadi menuntut ilmu amal yang disebutkan ilmu syariat dan tariqat, diberi Allah Ta'ala ma'rifat dan hakikat. Kita pun apabila menurut sebagaimana beliau, ilmu dan amalnya akan diberi juga hakikat dan ma'rifat itu. Ulah waragaku semua. Sekadar kita mengetahui Rasulullah, baik hati beliau yang disebut hal, baik perkataan beliau yang disebut aqwal, baik perbuatan beliau yang disebut ahwal. Sekadar kita mengetahui yang tiga ini di diri baginda Rasulullah SAW, sekadar itu kita bisa mengikuti. Sekadar kita mengikut yang tiga ini kepada Rasulullah, sekadar itu kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Sekadar itulah maqam kita. Orang yang sudah sampai kepada maqam itu punya syekh murabbi mursyid yang betul. Begitu sampai ke satu maqam, dia melihat belum sampai. Padahal sudah sampai. Naik lagi ke maqam yang di atasnya. Mengaku lagi belum sampai, sehingga seterusnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesudah meninggal dunia, baru yang disebut sampai. Kalau masih belum meninggal dunia, belum lagi disebut sampai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu menurut hujat guru kita. Nah, kalau orang tidak punya guru mursyid murabbi, begitu dia dibukakan makrifat satu, dia merasa sudah sampai. Lalu menghina kepada orang yang lain. Padahal di belakang itu masih ada. Di atas langit. Ada lagi. Orang kawin aja kalau udah dapat satu, kepengen mau dua, gitu kan. Udah dapat orang Bandung, kepengen lagi orang Jakarta. Dapat lagi orang Jakarta, kepengen lagi dapat orang Surabaya. Dapat di Surabaya, mau kepengen lagi mau. Betul lah. Kan begitu. Itu biasa dunia aja itu. Apalagi masalah ini ma'rifat. Udah dapat satu, katanya belum lagi. Ada lagi yang terlihat begitu. Nah, kalau orang yang sesat jalan, begitu dapat satu, ini sudah nggak ada lagi yang lain. Yang Bandung ini udah yang lain nggak ada. Padahal banyak yang lain-lain lagi. Cuma karena dia jahil, gurunya juga tolol, sehingga terjadi lagi begitu. Sampai di situ udah katanya, saya udah sampai ke puncak. Padahal di atas langit ada lagi langit. Kadang-kadang orang yang di belakang dia duduknya lebih besar, dia punya makam daripada dia yang di depan. Karena yang di depan ini baru pertama. Yang di belakangnya udah sampai di kelas berapa umpamanya. Kalau hitungan, dia baru pertama satu. Yang di belakangnya udah 9 derajatnya. Nah, karena perasaannya yang pertamanya udah sekolah. Nah, inilah menghajatkan kepada ikutan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kalau ingin kita belajar untuk ma'rifat dan hakikat, harus kita dulu berilmu. Sesudah berilmu agama, suluk yang namanya berjalan sahih, yaitu mengamalkan ilmu agama itu tadi. Ilmu agama itu 3, ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Udah tuntut yang 3 ini diamalkan. Nah itu, semuanya tauhidnya, tasawufnya, fikihnya menurut Rasulullah SAW. Nah itu, ia yang disebut hal, af'al, dan aqwal tadi.
Sekadar pengetahuan kita kepada Rasulullah SAW masalah yang tiga ini, sekadar itu kita bisa beramal menurut Rasulullah. Nah, sekadar itu juga kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Jadi kalau kita pengenalan kepada Rasulullah kurang, pasti kita menurutnya pun kurang. Nah, pasti ma'rifat dan hakikatnya pun kurang. Oleh sebab itu diulang lagi. Harus yang banyak dibicarakan masalah Rasulullahnya. Nah, itu untuk menuju kepada Allahnya. Kalau Allahnya yang dibicarakan, Rasulullahnya sama sekali tidak kedengaran. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir kita kalau jadi ilmu sebuku melepaskan akan syariat, menjadi ilmu hakikat semata-mata, menjadi ma'rifat semata-mata, menjadi ilmu sebuku, atau yang disebut di Jawa itu kejawen. Yang kita khawatirkan syariat ini enggak jalan. Padahal tandanya hakikat dan ma'rifat yang benar, syariatnya itu cukup. Contohnya, enggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau kita menjadi orang dagang, sebelum dagang kita alim dulu. Alim ilmu dagang masalah syariat fikih. Nah itu. Sesudah alim fikihnya, kemudian belajar tasawuf dan tauhidnya. Bagaimana cara berdagang yang karena Allah? Bagaimana dagang yang ikhlas? Sesudah tahu, lalu kita berdagang. Nah itu. Nah, bagaimana kita bisa berdagang menurut Rasulullah kalau belum ada tuntunan ilmu-ilmu agama di dalam perdagangan? Contohnya aja yang tidak ada di pimpin agama. Modal daripada dagangnya itu adalah riba. Kalau sudah modalnya dari riba, bagaimana bisa benar perjalanan dagangnya itu? Kalau benar perdagangan itu tidak dibenarkan, bagaimana ma'rifatnya orang itu bisa dibenarkan? Jadi ma'rifat yang benar, hakikat yang benar dari syariat yang benar, ditinjau syariatnya. Orangnya orang dagang. Modalnya dari mana orang ini? Cara dagangnya bagaimana? Kalau lepas modalnya, lepas caranya, mana bisa ma'rifatnya benar, mana bisa hakikatnya benar. Ini supaya kita menjaga diri kita, kemudian rumah tangga kita. Adapun orang yang di luar rumah tangga kita, husnudzan, jangan lain dari itu. Kita baik sangka, selesai. Kita tidak ditanya masalah orang lain, yang ditanya masalah rumah tangga kita. Bagaimana kita ngurus diri kita, istri kita, anak kita, semua kita itu. Kemudian yang di sebelah rumah, dia ditanya masalah sebelah rumah dia juga. Masing-masing rumah tangga akan ditanya. Jadi kita nggak usah mengurusin orang yang di sebelah rumah. Karena yang di sebelah ada juga kepala keluarga yang bertanggung jawab atas rumahnya. Ini kita ini suka membicarakan rumah tangga orang. Rumah tangga kita masih ambur-andur. Ambur taut itu tidak ada di bahasa alam gaib. Ini ada orang punya datu. Jadi dia menjadikan datunya Tuhan. Jadi tatkala kesusahan, datu ini cucu sempion kesusahan, tolong datang dan kayaknya. Kamu siapa? Ulun cucu pian datang. Siapa ya? Abahnya siapa? Ulun bin Anu. Apa keperluan memanggil udah? Oh, ulun pun urusan rumah tangga. Kucang kacir. Oh, cucuku. Kucang kacir tidak ada itu di dalam kamus bahasa alam gaib. Jadi maaf Datuk, kada bisa mengabulkannya sebab kada mengerti apa itu kucang kacir. Wassalam. Bisa juga bola sinetron dan tayangan. Nah,
Kita sebagai kepala rumah tangga diberi Allah modal yang halal. Ilmu untuk bekerja yang halal. Niatnya pun yang halal. Sehingga kita mendapat ma'rifat dan hakikat yang benar. Karena tanpa yang benar, niscaya hakikat ma'rifatnya itu pun tidak benar. Walaupun dia bisa terbang, itu baru burung. Walaupun dia bisa melihat yang di dalam, itu baru komputer. Walaupun dia bisa berenang di dalam air, itu hanya ikan. Jadi kita tidak terpengaruh kepada orang yang bisa terbang, orang yang berjalan di atas air, orang yang melihat sesuatu yang gaib, kita tidak terpengaruh. Kita terpengaruh dengan orang yang benar. Benar tauhidnya, benar hakikatnya, benar syariatnya, benar tariqatnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjalankan kita di jalan kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Datuk Kelampaian menuntut ilmu aja di luar negeri, di Makkah, gurunya siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Gurunya enggak ada yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Gurunya itu Masya Allah, semuanya gurunya orang yang warisnya Rasulullah. Dan diberikan titel khalifah oleh gurunya. Gurunya itu adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang disebut Syekh Samman. Syekh Samman itu khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Muhammad Al-Khalwani. Oleh sebab itu, Thariqat Sammaniyah adalah kumpulan dari dua thariqat, yaitu Khalwatiyah dan Qadiriyah. Dan beliau itu adalah memegang akan kunci kuburnya Rasulullah, kunci makam Rasulullah. Orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah harus melewati beliau dulu, karena kunci makamnya di tangan beliau. Jadi dibawa ke rumah beliau, diberi makan dulu. Udah dari itu baru dapat izin beliau untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu aturan ziarah, wa'tul buyuta min awwaliha. Kalau mau ziarah harus dari mana dulu mulainya? Siapa dulu yang megang kuncinya? Riwayat hidup orang-orang saleh itu tadi kal-qura wal barqatil musyiqah wal jawhar syaffaf wal mashra'ir rawi wal qafas wa kanzil barahin wa faydil asrar wa ghairiha. Seperti kitab al-qura, kitab barqatil musyiqah, kitab jawhar syaffaf, kitab Masyra'ir Rawi, kitab Al-Qirtas, kitab Kanzil Barahin, kitab Faydil Asrar, wa ghairiha lain-lainnya. Ini semua kitab-kitab ini menceritakan riwayat-riwayat hidup satu persatu orang-orang yang arif billah. Bagaimana perjalanan mereka. Nah, misalnya aja di dalam Masyra'ir Rawi itu perjalanan Habib Abdullah Al-Idrus. Kemudian perjalanan anak-anaknya, cucu-cucunya. Supaya Al-Idrus ini, dia udah tahu bahwa datuku begini. Nah, aku gimana? Nah itu. Jadi pula datu begini, aku begina. Kan ada kena. Kalau datu begini, aku begini. Kan tercocok. Putih. Bukan untuk membanggakan kadang. Kalau Datuk Kelampaian menuntut ilmu 35 tahun, cucu-cucunya ada enggak yang 35 tahun menuntut ilmu? Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau menuju Martapura, kemudian beliau kawin dengan Ratu Aminah, anaknya oleh seorang raja di Martapura. Kemudian raja sebagai mertua menyerahkan pangkat kerajaan kepada Syekh Muhammad Arsyad, karena Syekh Arsyad ini alim, pahlawan dan sebagainya.
Jadi ujar mintuha ikam aja nak emang jadi raja. Aku nak bawa wirid aja amal belajar ya aku wiritan. Jadi raja hendak bahalwat. Datuk Kalampayan hendak disuruh jadi raja pulang berpangkat di Martapura sini. Ujar Datuk Kalampayan maaf bah. Pian mintuha ulun abah ulun. Ulun ini kan disuruh oleh guru berpangkat. Ulun disuruh mengajar. Jadi ulun minta ampun aja lah. Jangan sampai ulun pian lapas lah. Ulun sayang mana ulun si Aminah nenek, si Gusti Aminah ini sayang ulun. Si Antung Aminah ini ulun Datuk Kalampayan bisa bener. Si Dine ini si Gusti Minah. Ratu Aminah itu kuburnya tahulah limbah Datuk Kalampayan selalu ada sikong di belakang, limbah sikong di belakang, sikong pulang. Tapi antaranya dua ini antara limbah Datuk Kalampayan langsung di belakangnya sikong. Itu antara ada pulang sikong nah cocok nasi sikong. Itu nang Ratu Aminah dalam kubas Datuk Kalampayan. Ini nang Gusti deh anak raja deh. Jadi maaf aja bahaya artinya nah. Jangan sampai menjadikan unar ini. Jadi kena pian ampe jadi minat itu ulun jangan tak Aminah kena ampe kawinan ulun kada tak ulun ni kada disuruh guru bapangkat ulun disuruh mengajar aja nah itu tak. Tahu anak cucu Kalampayan ini ketujuh aja bapangkat atau kada ketujuh jadi guru agama aja kah wallahu a'lam bisawab makan malam gana suap lamun kita ni mengaku unda sudah kan nang masuk surga di sekumpul itu romanan nang lainnya lah keberadaan muha kegilaan babana kan sudah yang ini illa bimasya dan tidak ada seseorang juga pun mengetahui yang di dalam ilmu Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Itu makhluk Tuhan yang disebut kursi di atas langit itu. Lebih lebar daripada 7 langit dan 7 bumi. Jadi kalau bumi ini lebarnya 7 lapis sekian, maka dibanding dengan langit 7 lapis, maka bumi ini bisa diletakkan di dalam. Kemudian langit itu 7 lapis diraih, jadinya lebar. Bumi 7 lapis diraih dengan langit jadi 7 lapis. Lalu dianggap ke dalam kursi yang di atas langit tadi. Maka seperti utas di atas pucuk gunung. Nangkai mapa gananya kursi ini. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Lebih luas kursi itu dari langit dan bumi. Lamun kursi nang di DPR di Martapura ini kan kira-kira luasnya sekadar apa? Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Langit berapa sudah tahunnya ada pernah gugur. Banjar kada pernah. Pecah kada pernah. Padahal kada ada batihang-batihang. Bujur kata. Nah, Tuhan yang memeliharanya. Wala ya'udu hifdzuhuma. Tidak ada satupun yang membantu Allah atas memelihara langit dan bumi. Padahal kalau kita pandang secara akal, kalau kursi itu lebih besar dari langit dan bumi. Sedangkan anak di atas langit, nang paling barat itu di atas. Mestinya kan gugur. Tapi wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau gugur kursinya ke langit, langitnya bungkas, gugur ke tanah, makin hancur lagi. Sedangkan tanahnya kada hancur, langitnya kada hancur, berarti kursinya kada gugur. Nah, siapa yang menjaga itu? Wala ya'udu hifdzuhuma. Allah sendirian yang menjaganya, tidak ada dibantu oleh orang lain. Wala ya'uduhu wala yu'inuhu. Wala ya'udu hifdzuhuma wala ya'udu wala yu'inuhu fi hifdzihima. Tidak ada seseorang yang membantu Allah di dalam menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah Ta'ala orang yang sangat tinggi dan sangat besar.
وعلى الناس وأعظمهم وأقربهم إلى العلي العظيم والقرب منه سبحانه يكون بحسب قوة الإيمان واليقين والإحسان وإقامة الفرائض والإكثار من النوافل والتخلق بأخلاق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian sebagai penutupnya, karena mungkin pian kauyuhan jualan bakas hari besar hari ini, bakas menonton orang ba'adu apa namanya itu orang mutara kira-kira lah hari ini tadi. Ya kan, bakas ada nang bakas berjalan-jalan, ya kan, keliling ke kauyuhan kira-kira. Ulun pun kesehatan menurun juga. Rasa pusing nih, rasa pusing. Rasa hendak muntah. Mungkin darahnya naik atau mungkin juga ada angin apa tahu mau. Jadi sebagai paham walaupun belum pukul 5 lagi. Hendak istirahat dulu. Hendak istirahat. Bermula manusia yang paling tinggi derajatnya dan paling besar dan paling hampir kepada Allah. Itu manusia yang imannya kuat, yakinnya kuat, dan ikhlasnya pun kuat, dan melaksanakan segala yang fardu serta memperbanyak segala yang sunnah. Terakhir, laku tingkahnya persis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah? Nah ini al-mutakhalliqi bi akhlaqillah ta'ala. Rasulullahnya itu perangainya persis Allah Ta'ala. Bagaimana minar rahmati wa rahmah, daripada kasih sayang kepada orang sampai kepada musuh-musuhnya. Lihat. Musuh-musuhnya dikasih sayangnya. Contoh pada ketika Rasulullah dan teman-teman beliau disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, datang malaikat yang diberi kekuasaan menjaga 2 biji gunung di Mekah sana. Katanya malaikat itu datang semuanya, ya Rasulullah, ulun ini petugas yang menjaga 2 gunung ini. Kalau sampian memberi izin 2 biji gunung ini ulun angkat, ulun nampak di kepalanya membuat Abu Jahal perasaan musuhian lelenya perasaan mati. Nah, apa bilang ulun kada tahan hakin kayak ini. Pian yang kayak ini sudah bagusnya macam-macamnya, jadi macam-macamnya. Angkang kajian asalkan ini nang kayak apa kasih sayangnya Rasulullah. Berarti kasih sayangnya Allah. Ujar Rasulullah, aku mengharapkan kepada Allah kalau nanti ada turunannya yang mentauhidkan kepada Allah. Begitu Rasulullah. Kata-katanya, aku mengharapkan kepada Allah kalau nanti ada zuriatnya yang ma'asrakan Allah. Begitu. Bukan begini. Jangan. Siapa tahu kena ada turunannya yang menabiakan undah. Bukan begitu. Aku mengharapkan kepada Allah ada nanti turunannya yang percaya kepada Allah. Begitu. Walaupun lawan aku pada percaya. Apa akhirnya? Ikrimah anaknya Abu Jahal berpikir, kalau begini Bapak terhadap Rasulullah itu begini terhadap Bapak. Rasulullah berbuat baik kepada Bapak ini berbuat jahat kepada Rasulullah. Malu dong kalau saya berbuat seperti Bapak. Saya udah nggak mengikuti Bapak. Saya ngikuti Rasulullah aja. Masuk Islam beriman. Jadi rawi hadis an Ikrimah ibni Abi Jahal radhiyallahu anhu, jangan anhuma. Kalau anhuma Abu Jahalnya tahu 4. Nah, begitu Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kan apa Tuhan kada tahu lawan Abu Jahal. Nang maulah Abu Jahal Tuhan, nang maulah Abu Lahab Tuhan. Inya kada percaya lawan Tuhan, tapi tetap diberi umur kada dimati akan oleh Tuhan. Panjang umurnya Abu Jahal sekian.
parak 100, aku nak dalam bubuannya. Enggak tujuan berarti. Umurnya panjang, duitnya banyak, garing, kada bisa. Sampai jago pulang Abu Jahal tuh kebal, tak gugur di dalam sumur tuh berisi papasi, berisi papaku, berisi apa lagi? Tumbak, besi-besi, gugur dalam situ, ya tak ada apa-apa. Rencananya Rasulullah nak digugurkan ke situ. Rencananya, bola sumurnya dia ada rumahnya. Begitu Rasulullah dipadahkan Abu Jahal, padahkan lawan Muhammad. Hanya Muhammad saja. Padahkan Muhammad udah garing. Padahkan tak bertobat, udah bertobat. Kiawakan Muhammad kemarin udah garing. Lalu pura-pura Abu Jahal ini melihat dingin. Suruhannya datang ke sana, padahal sumur dia tidak pernah masuk. Punya Nabi datang, ada tentu gugur mati yang jahat. Jadi hobinya, kesenangannya orang-orang menusul Rasulullah mati. Meninya mendengar Rasulullah garing, imam mananya. Mudah-mudahan nanti. Tapi kalau Rasulullah itu sigar, aktif nanti. Orang yang diri dengki apabila melihat yang dihirinya, mendengar yang dihirinya, dapat nikmat, daur benar pikirannya. Tapi kalau yang dihirinya itu dapat bala, imumnya. Tapi Tuhan Maha bijaksana. Nang menghiri habis hartanya, nang dihiri bertambah hartanya banyak. Nah, lalu matinya mati sakit hati. Itulah yang disebut di Quran. Qul mutu bi ghairikum. Nah, orang diri dengki itu matinya sedang emosi. Waktu emosi maka jantungnya mendadak. Qul mutu bi ghairikum. Nah, Allah Ta'ala sudah tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah, bahkan Allahnya akan dipercayainya, masih diberi rezeki lagi. Nah, jadi Allah Ta'ala kasih sayang. Rasulullah kan sudah tahu orang menyakiti seorang, kawan seorang, banyak yang matian di bunuhnya. Jangan nanti hantar gunung kasih itu aja Rasulullah, jangan. Artinya pahamannya adalah, tapi sidin bocah itu aku mengharapkan ada anak cucunya nang bertauhid kepada Allah. Jadi pahamannya jangan gunung tadi dihantas. Bahwa kita ada orang memusuhi, datang orang ulunlah memukulnya. Kenapa jadi bahabar orang hantam sudah? Apalagi minta izin pulang, minta izin itu aduan pengarangnya. Mun kita kayak itu kalau, jadi kita tuh nasga. Tahu nggak ganas. Kalau Allah Ta'ala itu Ra'uf Rahim, Rasulullah Ra'uf Rahim, terhadap musuhnya kasih sayang, apalagi terhadap temannya. Jadi kita kayak apa akhlak? Kita ini penyarikan. Ada juga yang penyarikan pemarahan. Ya kan? Mengaku makrifat lawan Tuhan masih penyarikan, soalnya ada makrifat banget. Allah Ta'ala kasih sayang, Nabi kasih sayang, orang kasih sayang. So, kada penyarikan pemarahan, kada ada. Lamun nang sedikit-sedikit, ngapang kibang apa lakok? Kada orang kasih sayang itu mengalah. Mengalah aja, mengalah. Andai kata kalau bini tawali, lakinya wallah. Karena walinya tadi kasih sayangnya, inya mengalah lawan bini, lawan lakinya. Si bini itu mengalah lawan laki. Kenapa? Lamunnya kata mengalah, katulahan laki. Supaya jangan katulahan laki, mengalah. Jadi mengalah itu supaya orang semangat. Kalau kita melawan, kasihan orang. Mereka yang ujar Abah Muni juga. Ya, munda kada wani tarik orang jaga. Busia unda wali, katulahan karena orang. Itu, wah. Sifat pemarah itu bukan sifatnya Allah, bukan sifat Rasulullah tidak. Jadi ahli sunnah wal jamaah menurut akhlak Rasulullah. Nomor itu Allah maka itu. Lalu sesuatu diserahkan semuanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memiliki seluruh bahasa kitanya sugih. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah
kasih sayang terhadap musuh apalagi kawan. Sugih pulang ini menarik banget. Sugih ini menarik banget. Andaknya orang sugih kalau stop. Ahlussunnah wal Jamaah wa milkil asya. Kan wa milki itu atap kepada rahmati. Rahmati atap kepada rahmati. Ya kan, rahmati itu kan bagian daripada akhlakillah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu menurut Rasulullah. Rasulullah menurut Allah. Yaitu apa? Kasih sayang dan mengalah. Dan memiliki segala sesuatu. Sugih. Wa taqaddusi anil awsafil ghairil kamilah. Dan menjaga kebersihan diri dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Al-ghairil kamilah yang tidak baik. Awsaf sifat-sifat al-ghairil kamilah, sifat yang ghairil kamilah yang tidak baik. Wassalamati minha, dan selamat dari sifat yang tidak baik seperti sombong, ya kan? Rasa ingin ampun kampung. Nah, itu tuh. Mendasar kita ampun kampung, iya. Mendasar kita nih ampun Tuhan, berarti kampung ini sepampunnya Tuhan juga. Tapi kita ini rasa bisi kampung Tupang, jadi seakan-akan Tuhan kalau bisi kampung salah mentorong nang bisi. Iya, nang jadi kalau wanita wenang-wenang di kampung Allah Ta'ala Allah. Wa ita'il aman. Nah lihat, wa ita'il aman. Allah Ta'ala itu memberikan keamanan. Iblis tahu lah tiap-tiap. Iblis itu kan memusuhi Allah. Disuruh Allah seorang menghormat seorang alim. Tenang alim waktu itu kan Nabi Adam. Disuruh menghormat orang alim. Kan Nabi Adam itu orang alim, ulama. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Kan alim. Disuruh iblis menghormat lawan Nabi Adam orang alim. Kada maunya. Jadi ulama kada menghormat orang alim itu iblis. Raja apabila kada hormat orang alim, iblis. Ya. Diusir Tuhan dari saudara anaknya. Si iblis, ujar iblis Tuhan. Piankan kasih sayang. Piankan kasih sayang. Ulun mohon lawan pian satu aja. Napa? Panjangkan umur ulun seumur dunia. Ujar Tuhan, ayu aja. Iqta'il aman. Lamun kita, orang musuhi kita, ya Allah matiakan malam ini juga. Jangan pakai isuk lagi ya Allah. Cabut ruhnya wahi juga. Mun kita kayak itu. Tapi kalau orang wali-wali, orang al-sunnah, ya Allah nama musuhi ulun kebanyakan hartanya, banyak umurnya, sigarakan awaknya. Doanya membalas dengan buah yang masak. Orang memukul dengan kayu, tapi pohon kayu membalas dengan buah yang masak. Manis lagi. Itu pohon kayu aja. Bisa kan melihat pohon kayu? Dihamput orang lawan kayu, lawan kayu belok. Ya kan? Inya membalas dengan buah yang manis masak. Belah lagi sudah tinggal makan aja. Itu hanya pohon kayu, belum lagi orang al-sunnah zaman. Kalau dipukul orang inya baca Quran khatam, ya Allah sampaikan pahalanya dan orang menyumpai orang itu. Ayo. Luar biasa perhatian Ahlussunnah wal Jamaah. Iqta'il aman. Wal ilai ala haqaiqil umur. Dan mereka itu memandang hakikat segala perkara ini, yaitu berkesudahan. Apapun ada akhirnya. Ya kan? Sugih, apa-apa habisnya. Berkiki. Sehat, apa-apa habisnya. Garing. Ya kan? Anom, apa-apa habisnya. Gigi, kilo. Mata, kabur, pendengar, daur, berjalan,
samara tak undur, tulang belakang lantur, muntung beliur, makanan bubur, uban bahambor, berjalan samara tak undur, paham kan? Liang bubur. Semua sesuatu ada akhirnya. Orang sugih akhirnya susah. Orang sehat akhirnya sakit. Orang anom akhirnya tuha. Orang baik rupa akhirnya bahnya bahari ini nyawa doa. Bintangnya, nang itu bulannya, itu mataharinya. Wah ini pang, nang matahari dari jadi nafas, jadi lampu pajak. Nah, ada lilin menyala, ada mataharinya pajak, garwana seluruh dunia. Kalau di Martapura ada matahari, Martapura ini pajak. Garah satu bang, tapi kalau di Martapura ada lilin, pajak lilin, 100 buting lilin pajak, apalagi lilinnya kan menyala juga, ada masalah. Nang dikhawatirkan mataharinya nang pajak habis gelap gelita. Tapi Datuk Kalampayar mataharinya. Beliau waliullah. Orang waliullah itu kadang mati dalam kubur. La tahsabanna allazina qutilu fi amwat bal ahya. Oleh sebab itu dulu Masda teruskan aja yang lain menyambung tahlilan terus setiap pengajian di sini dan malam Jumat jangan ditinggal khususan ila rohi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayar lah itu sebagai nasihat agama menaraja itu terusakan tahlilan terusakan jangan kada diterusakan, jangan terusakan. Maulud terusakan, burdah diterusakan. Hari Jumat limbah subuh baca hizib hari Jumat, sholawat dalail. Itu setiap hari Jumat pagi membaca dalail nang wirid Jumat itu. Karena di dalam sholawat nang hari Jumat itu apabila dibaca hari Jumat maka satu huruf daripada huruf Jumat itu tadi hurufnya itu berapa hurufnya nang hizib Jumat itu berapa hurufnya diberikan tiap satu hurufnya 1 kali haji pahala haji yang diterima dan 1 mahalika di dalam surga. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar luar biasa. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu melihat akan segala hakikat sesuatu itu berkesudahan. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa 'uluwil rutbati dan diberikan pangkat yang tinggi, wibawa. Jadi Allah berwibawa, Rasulullah berwibawa, ahli sunnah pun ahli sunnah ini paling dikhawatirkan oleh orang-orang. Kalau ahli sunnah itu membaca doa, orang ada menggetar semua. Takut kalau doanya salah-salah. Aku jarang sangkutan lawan muntung sini aja. Kalau muntung sini itu terbalik, habis-habis. Bahaya. Awalnya. Beliau diam-diam aja. Kalau sudah beliau datang apanya enak. Mudah-mudahan habis duitnya, ya mudah. Langsung mengkajian. Langsung mudah. Itu namanya uluwir rutbah. Allah Ta'ala itu aliyun, Rasulullah aliyun juga, maka orang ahli sunnah uluwir rutbah. إلى آخر أوصاف الحسنى وكل هذا من الحق الواضح والكلام عليه تبيين الحق إن شاء الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala ulun serupa banggaan dan sekeluargaan memohon ampun, maaf, ridho dan halal kepada semua sekalian. Sekali lagi ulun sekeluargaan minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada tiap beratan dan minta doakan mudah-mudahan ulun sekeluarga diampuni Allah dan diselamatkan dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت بها نمات إن شاء الله تعالى آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن الفقراء والضعفاء والمساكين يا هادي المضلين يا فارج كربة المكروبين يا ناصر المسلمين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذرياتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا أجمعين وجيراننا وتلاميذنا يا الله من النساء والرجال وكل من قبلنا بي وكل من صافحني وكل من أحبني من أوليائك المتقين. اجعلنا يا الله وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا يا الله وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بلياء بن ملك بن البشر بن الإسلام بن يونس عليه السلام وبجاه قبر الأقطاب وبجاه أوتاد الأخيار وبجاه جباء وبجاه رقبة وبجاه نقابة وبجاه أبدال وبجاه غوث وطعبة الله وبجاه غوث وطعبة الله وبجاه غوث وطعبة الله وامددنا بمدده في الحياة وبعد الممات وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين رب العالمين. وارزقنا اللهم وإياهم بفضلك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين وصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية ولا تعذبنا يا الله يا الله يا الله وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأدخلنا وإياهم برحمتك وفضلك وكرامك بجنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وفقنا للخير وعين عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. تقبل الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول كما يسر ومحمود الى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الى ارواح جميع اهل بيت الكرام والصحابه القرابه والتابعين التابعين من العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى ارواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ محمد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الى روحي جدي الشيخ محمد ارشد بن عبد الكلام طيان البنجري والشيخ محمد كشف الانوار ومن اسماعيل البنجري وارض جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين الى الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمعتنا الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخلقيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى ان الله
الله رزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية، ويرزقنا أيضا طول العمر إلى فوق 100 سنين توفيق كاملة وعافية كاملة لحكمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله بفضله وكرامه ورحمته يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به السلف الصالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل حرف كتب ويوكب ابد الابدين، ودار السائل رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وأعلى الناس وأعظمهم وأقربهم إلى العلي العظيم والقرب منه سبحانه يكون بحسب قوة الإيمان واليقين والإحسان وإقامة الفرائض والإكثار من النوافل والتخلق بأخلاق نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتخلق بأخلاق الله تعالى من الرحمة والرأفة ومن الأشياء والتقدس عن الأوصاف الغير الكاملة والسلامة منها وإعطاء الأمان والاطلاع على حقائق الأمور وعلوم الرب إلى آخر أوصاف الحسنى. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita bahwa dunia akhirat dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita dan keluarga kita, dan memberikan kepada kita dan mereka itu akan afiat dan sehat dan taufik hidayah. Amin Allahumma amin. Dalam ini kitab disebutkan bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan paling besar pangkatnya di sisi Allah dan paling dekat kepada Allah, yaitu manusia yang sangat tinggi imannya kepada Allah. Serta menunaikan segala kewajiban dan kewajiban. Ditambah lagi dengan memperbanyak segala amal-amal yang hukumnya sunnah. Kuncinya hanya mengikuti saranai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tandanya orang-orang yang tinggi derajat di sisi Allah, besar di sisi Allah, hampir kepada Allah, yaitu berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Sekedar dia